Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah. Yang terhormat pengajar praktik, yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru yang tiga Sumerah, dan juga kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini saya melihat akan bersama-sama kita berdiskusi mengenai visi sekolah. Jadi saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian mengenai visi. Yang pertama, ini sebagai tugas saya sebagai calon guru. Tetapi harapan saya ini juga nanti akan menjadi formula untuk kita menyusun visi sekolah kita. Jadi harapannya nanti setelah kita susun visi ini dan ini akan kita patenkan menjadi visi sekolah. Kenapa itu kita lakukan? Kenapa saya lakukan? Karena selama ini kita tahu bahwa penyusunan visi dan misi sekolah, Bapak Ibu itu tidak dilibatkan. Yang dilibatkan itu hanya TPK, tim pengembangan kurikulum saja. Hanya beberapa orang guru saja yang tahu. Jadi untuk kali ini kita sama-sama terlibat untuk menyusun visi sekolah. Jadi ketika sudah kita susun bersama, kita tahu bahwa ini adalah penyusunan bersama. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya ini akan menjadi sumber kekuatan kita untuk melaksanakan visi ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita menyusun visi misi, ada sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai visi misi ini. Yang pertama, itu apa itu visi? Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang alur yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Lalu yang kedua, itu ada nilai guru. Apa nilai guru itu? Yang pertama itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada peserta didik. Bapak Ibu pasti tahu apa yang dimaksud dengan mandiri. Mandiri itu artinya kita menjadikan diri sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tindak lanjut yang kita lakukan selama pembelajaran. Dan kita berupaya untuk mengembangkan diri. Yang berikutnya reflektif. Reflektif ini hal yang poin penting sebenarnya dalam pembelajaran. Melakukan refleksi. Bapak Ibu tentunya kita lakukan ketika pembelajaran, kita selalu menghadapi masalah-masalah di dalam pembelajaran. Nah itu ketika kita menyadari akan permasalahan, ada kekurangan, itulah yang namanya refleksi. Lalu berkolaborasi. Kolaborasi ini adalah menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, dengan atasan, dan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Orang tua wali murid, dan juga pemerintahan setempat, kalau di sini mungkin desa, kita perlu menjalin kerjasama. Inovatif, ya tentu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, inovasi-inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir itu yang menjadi bukti bahwa kemerdekaan dalam pembelajaran itu adalah berpihak kepada peserta didik. Semua yang kita lakukan dalam pembelajaran itu muara ujungnya adalah untuk menjadikan murid kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Jadi terkadang kita bahasa merdeka itu diartikan dengan kebebasan. Tapi sebenarnya merdeka itu ini Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid, memerdekakan murid. Tapi bukan berarti sesuai dengan keinginan murid, bukan keinginan yang kita pilih, tetapi harapan. Makanya nanti yang pertama itu, ini Bapak Ibu, kita memiliki murid yang seperti apa? Ini adalah sebuah harapan.
Lalu peran guru. Yang pertama kita berperan sebagai pemimpin pembelajaran sudah pasti, penggerak komunitas praktis, menjadi coach, menjadi pelatih bagi kawan-kawan sejawat, mendorong kolaborasi, serta yang terakhir itu adalah memunculkan kepemimpinan murid. Itu sudah kita lakukan, kata-kata sudah kita lakukan. Cuma mungkin kita optimalkan kembali. Lalu yang berikutnya, visi. Nah, ini saya langsung tadi mengartikan kepada visi guru penggerak. Tapi apa itu visi? Visi adalah representasi visual masa depan yang menjadi harapan dan keinginan bersama yang dapat dilaksanakan dan dilakukan. Jadi harapannya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kita susun visi ini secara bersama-sama? Jadi visinya nanti kalau kita susun bersama-sama tidak ngambang. Tidak ngambang. Karena itu adalah usulan dan pendapat dari kita semuanya. Jadi nanti kita susun, visi itu tidak perlu muluk-muluk. Tidak perlu muluk-muluk. Sederhana saja visinya. Visi itu boleh berubah. 1 tahun boleh dirubah. Kalau sudah tercapai target dan tujuannya. Tetapi biasanya visi itu diubah untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, visi yang kita susun ini itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila, sebagaimana yang telah kita ketahui. Kita mengulang kembali ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Kita ulangi kembali. Yang pertama beriman. Jadi harapan dari siswa kita ini, inilah ada 6 dimensi ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Yang ketiga, itu gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir itu bernalar kritis. Jadi harapan dari siswa kita itu 6 dimensi ini. Tetapi dari 6 dimensi ini, itu ada anak-anak dimensi kecil lainnya. Mungkin di sini sopan santun itu masuk pada dimensi berakhlak mulia. Seperti berkebinekaan global, ini saling menghormati sama kawan, itu bisa masuk dalam berkebinekaan global. Jadi ada dimensi-dimensi kecil yang lain. Lalu yang berikutnya, kita masuk kepada inti dari pertanyaan yang akan kita selesaikan bersama-sama untuk menyusun visi dari sekolah kita. Kita jawab dulu yang pertama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil kertas yang berwarna kuning dulu Bapak Ibu, kuning ya, berwarna kuning. Untuk nomor 1, untuk pertanyaan penumpangnya, saya Bapak Ibu ya, kita tanyakan kepada diri sendiri. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu tulis. Penumpang itu ya perlu diisi Bapak. Kalimat penumpang itu perlu diisi. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu ingin murid kita itu seperti apa? Itu aja. Silakan Bapak Ibu tulis dulu. Warna kuning. Bukan banyak. Ada dari ini. Iya, makasih ya. Kalau pengen buku nih. Ambil aja Bu. Kalau yang pertama kita memimpikan murid yang seperti apa, tapi tidak boleh terlepas dari profil pelajar Pancasila yang tadi. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu nanti menjawab apa saja, nanti kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, tidak apa-apa. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Contohnya memimpikan murid yang misalnya ahli membaca.
Aku kasih juga sama anak-anak kita nih. Apa nih? Kurang kasih juga. Iya, iya. Akunya. Nah, udah ya, udah Bapak Ibu. Silakan Ibu tempelkan kalau yang sudah, silakan tempelkan untuk pertanyaan nomor 1 itu di yang nomor 1, yang aku kartonnya warna hijau atau biru tuh? Hijau, biru. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Satu kata, dua kata. Boleh 1 kata, 2 kata boleh. Tidak apa-apa. Kata. Boleh? Ya, silakan Bapak Ibu. Saya, Pak, saya menghentikan. Boleh, kakek saya. Kita menghentikan murid-murid ya. Saya si Putri. Saya. Murid Bu. Yang diberikan oleh Bapak ya. Diambil semua pakai kok. Kita tahu kan, kamu koyak punya. Tadi. Bu Ati sudah? Belum, Pak. Belum. Kok nggak lari dari 5P nih, Kak? Kalau misalnya ibu nanti tidak ada dalam 5 tahun saja paling bilang mau nanti harus ulangi lagi kalau terbalik. Ini tak pernah nulis di situ loh, Pak. Orang-orang yang ulang. Hijau itu Kuning. Nah, itu apa? Diminta warna kuning untuk nomor 1. Iya, Pak, itu tahu benar. Warna hijau apa? Hijau rumput lah. Hijau stabilo. Hijau stabilo. Tapi tidak apa-apa tuh ya. Tapi kalau diulang tidak apa-apa. Anak-anak Bapak. Apa? Nomor 1 jawab tulis. Ini kita memimpikan murid yang seperti apa? Kamu mengharapkan menjadi murid yang seperti apa? Nah, ditulis. Jawaban. Masuk apa? Warna kuning. Nanti dapat jawab. Yang bisa diatas ke bawah, yang baik. Nomor 1 dibandingkan murid ya. Cerdas yang baik. Apa ya? Nomor 1, kamu memimpikan saya ini ingin apa? Menjadi seperti apa? Murid yang apa? Murid yang apa? Contohnya misalnya punya pengetahuan, terus apa? Menguasai teknologi, Cerdas ya, cerdas. cerdas. Kamu senang lain. Coba, silakan Pak. Ada penanya? Warna kuning. Yo, yang ditempel lah. Kamu mau kan ada. Pena bagi. Nah, Ada. Cacat. Kalau sudah, tempelkan. Kalau kemudian yang semua lagi belum mereka Balik. ditulis duluan di Buya. Ditulis dulu. Pindah Namanya tak selesai. bapaknya. Ya, jadi nanti kalau gitu. Ambil penanya balik. Lalanin aja yang lain. Nah, baik. Lanjut, lah. Kita yang kedua. Kuning lah. Kita percaya bahwa murid kita adalah ayo. Nomor 1. kita percaya bahwa murid kita adalah berarti dia memiliki kemampuan.
kita percaya bahwa murid adalah berarti ini berkenaan dengan yang selama ini kita lihat murid kita tuh seperti apa yang selama ini kita tengok kenyataannya. Nah, yang sudah selesai langsung saja Bapak Ibu silakan untuk ditempelkan di sticky note-nya, ditempelkan di kantong. Kita percaya bahwa murid adalah langsung. Ibu apa ya? Nah, pertanyaan yang ketiga lagi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu menggunakan warna oranye. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Di sekolah kita mengutamakan misalnya kebersihan atau religiositas dan kedua. Ya silakan ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 sudah. Ya, tekan nomor 2. Di sekolah kita bisa ditempel. Yang kedua itu budaya apa? Selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 ini saya udah tempat nih. Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar bahwa bahwa apa? Bahwa di sekolah kita sadar bahwa apa? Bahwa dia memiliki bakat, kemampuan, potensi, menyadari itu semuanya. Tidak saya. Ya, baik. Ya, sambil menunggu kawan yang lainnya kita langsung ke Mbak Bima.
di sekolah ini yakin. Yakinan nih, Bapak Ibu. Kita warga sekolah ini yakin. Kita warga di sekolah ini yakin. Yakin apa? Kita warga sekolah, kita warga di sekolah ini yakin titik-titik. Yakin titik-titik. Apa nama Bu? Kita warga di sekolah ini Jangan banjir lagi. 5 tahun lagi banjir. ini apa Bu? Perbuatan nih hubungannya nih Bu. Kita warga di sekolah ini yakin. Dan baik, sambil yang lainnya menulis dan menempelkan. Untuk pertanyaan yang terakhir, kita isi yang terakhir. Yang bayar. Kita warga di sekolah ini paham Ada dua Mau banget. ingin mengungkapkan tentang siswanya, tentang gurunya, tentang lingkungannya, tentang karakternya. Boleh. Kita warga sekolah aman bawah. Kita warga di sekolah ini paham seperti ini berkenaan dengan pemahaman kita. bahwa kita Kita warga di sekolah ini paham bahwa contohnya siswa memiliki kemampuan Yang berbeda. saya udah jawab itu Pak di sana. Kita warga di sekolah ini berarti merupakan warga. Warga. Sudah, Bapak Ibu semuanya sudah? Mari, sudah Pak? Oh, dengan sudah Pak? Iya. Baik. Oke, Bapak Ibu, kita sudah menjawab semua pertanyaan rumput untuk menyusun visi misi. Mohon izin, saya akan meminta bantuan kepada ya, Wanti untuk membacakan dari pertanyaan. Ya, nanti untuk jawaban nomor 1 Wanti. Untuk jawaban nomor 1. Iya, enggak, maksudnya sini dibacakan. Ya, Maju semua. Ya, kalau tak bisa mandiri bantu. Oke.
bernalar kritis, inovasi. Oke, yang kedua berakhlak. Terus cerdas dan pandai. Selanjutnya saya Tulis bawahnya. memimpikan murid yang memiliki sopan santun. Memimpikan. Yang memiliki Selanjutnya kita memimpikan murid yang pintar, cerdas. Terus cerdas dan berakhlak mulia. Saya memimpikan murid yang baik, cerdas, baik, yang cerdas, baik. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri. Baik. Nah sekarang setelah kita melakukan membacanya, kita akan mengomongkan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama bermandiri, bernalar kritis dan inovasi baik. Terus yang kedua saya mementingkan murid yang baik. Berarti ini yang tunggu saya kok. Berakhlak ini berarti sama dengan apa namanya itu sama nih. Saya memimpikan murid yang baik. Lalu yang baik juga ini kita perhatikan. Lalu cerdas dan berakhlak mulia. Nah ini cerdas dan berakhlak mulia kita masukkan ke sini. Sama nih. Oke, itu. Selanjutnya cerdas. Ini ada cerdas. Oke, cerdas ini cerdas juga. Yang terakhir baik ini baik. Berakhlak mulia. Saya berikan murid yang sopan santun berarti ini berakhlak mulia juga Bapak Ibu. Murid yang memiliki sopan santun. Terus yang terakhir kita berikan murid yang pintar dan cerdas. Ya, bisa masuk ke bernalar kritis ini. Bernalar kritis. Berarti saya menyimpulkan ini ada dua Ada dua profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu impikan. Ya, kita kembali lagi ke belakang. Ya, Bapak Ibu. Ada dua profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dia komponen-komponennya. Kita menjawab. Terus yang berikutnya itu masuk ke dalam dimensi bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, cerdas. Ini berakhlak mulia masuk di sini. Bisa cerdas, bernalar kritis. Berarti Bapak Ibu itu nanti visi misi kita ada dua profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju. Dua dimensi profil pelajar Pancasila. Terus pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bapak mohon minta Saya Pak. bantu Bapak baca. Ya, Pak, saya coba. Ya Pak. Baca itu. Kami tanya langsung. Adalah murid kita memiliki. Sambil nongki Pak, sambil nongki di soal apa kan? Adalah murid kita memiliki. Bahkan dalam berkembang dengan baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak berprestasi, pintar. Kita percaya bahwa murid adalah kemampuan belajar membaca, menulis di sekolah dan di rumah. Anak yang baik dan mempunyai kemampuan cerdas, orang yang baik, murid
Dulu semua saya orang yang baik, cerdas. Terima kasih apa? Jadi dari jawaban Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak, kita percaya bahwa murid adalah ini yang pertama, memiliki karakter dan bakat yang berkembang dengan baik. Berhubungan dengan karakter. Oke, kita apa ya Bapak Ibu, kita sisakan. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak berprestasi, berarti karena kecerdasan, lalu ini tingkat kecerdasan, orang baik berarti masuk ke karakter, cerdas ini berarti pintar, orang baik masuk ke karakter juga. Percaya bahwa murid itu kemampuan belajar membaca berarti ini pintar, Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya anak yang memiliki kemampuan dan yang luar biasa, berarti ini pun masuk dalam cerdas, anak yang baik dan mempunyai kemampuan. Berarti ini masuk kedua-duanya Bapak Ibu. Orang yang baik berarti karakter, cerdas, berarti tetap dua juga Bapak Ibu. Nanti akan kita pilih. Yang pertama itu tadi berhubungan dengan kreativitas dan pengenalan diri. Lalu yang ketiga, izin saya bacakan saja. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah ini. Yang pertama jawabannya mengutamakan pendidikan karakter dan kerjasama. Baik, menurut saya bisa disana mengutamakan karakter dan kerjasama. Terus yang berikutnya di sekolah mengutamakan kebersihan lingkungan. Oke, hubungan dengan lingkungan, kenyamanan istri masuk dalam lingkungan juga ya. Tapi kenyamanan ini tidak berhubungan dengan rohani. Ya, berhubungan dengan rohani. Yang berikutnya di sekolah kita mengutamakan kebersihan, kebersamaan dan disiplin. Nah, ini ya. Ini kebersihan berarti masuk yang tadi segi lingkungan juga. Ini kebersihan juga. Ini kebersihan. Terus mengutamakan kepentingan siswa. Ini yang berhubungan dengan siswa. Kebersamaan, kebersihan dan kerapihan. Berarti ini masuk ke kebersamaan, itu ke kebersihan masuk, kerapihan masuk. Berarti ini masuk dalam kategori kenyamanan dulu. Nanti ini kebersihan Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ini mengutamakan belajar siswa. Lalu yang terakhir ini mengutamakan bisa siapa? Mengutamakan kebaikan ya. Kebaikan berarti berhubungan dengan ya. Izin Bapak Ibu, saya bacakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, murid mendapatkan pendidikan yang layak dan ilmu yang berwawasan luas. Murid di sekolah kita bahwa sadar betul bahwa belajar adalah kewajiban. Yang berikutnya, bahwa mereka membutuhkan pendidikan. Yang berikutnya itu sadar betul bahwa memiliki bakat. Yang berikutnya kesopanan. Kesopanan ini masuk kepada karakter. Misalkan dulu. Kesopanan belajar itu sangat penting. Lalu yang berikutnya itu cerdas. Sadar betul bahwa mereka cerdas. Cerdas itu masuk kepada kemudian sadar betul bahwa mereka mempunyai bakat yang berbeda. Oke Bapak Ibu, ini saya kelompokkan ke dalam 4 kelompok. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk apa nih?
Yang pertama, saling menjaga kerukunan di antara kita sesama dan menghargai perbedaan. Yang kedua, yang berikutnya yakin dapat menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai potensi yang dimiliki mereka. Luar biasa. Warga di sekolah kita yakin untuk mampu disiplin, disiplin, disiplin. Ya, anak-anak kita mampu sukses. Oke, baik. Selanjutnya yakin kalau kita mampu membentuk siswa anak yang berakhlak, akhlak. Yakin untuk satu visi dan satu misi yang sama, berarti berhubungan sama guru. Kita warga di sekolah ini yakin untuk disiplin, yakin untuk mendapatkan ilmu. Berarti ada 5 ya, sukses membentuk siswa yang menjadi anak yang berakhlak. Nanti kita simpulkan dari semuanya ini. Jadi nanti kita simpulkan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini paham bahwa tugas kita dapat mengoptimalkan bakat dan cara tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Luar biasa jawabannya Bapak Ibu. Ya. Lalu selanjutnya kita warga di sekolah ini paham bahwa siswa mempunyai bakat yang berbeda. Lalu yang berikutnya kebaikan penting. Saya pisahkan kebaikan bahwa kita cerdas. Nah, ini cerdas juga. Ya, anak kita yang menjawabnya. Bahwa kebersihan itu bahwa siswa mempunyai bakat Ini kalau saya belum dan yang terakhir, guru dan siswa sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen besar. Dan baik Bapak Ibu, kira-kira dari jawaban pertanyaan rupa ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi harapan yang nanti akan bisa kita tuangkan ke dalam visi misi? Menurut Bapak Ibu, mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan. Yang pertama, kita guru, siswa, ya, dan orang tua wali murid ada perwakilan mengharapkan itu siswa kita ini berakhlak. Ya, berakhlak. Berarti ini berhubungan dengan religiusitas. Berarti yang pertama, profil belajar Pancasila yang pertama, cerdas, berakhlak mulia juga, ini sama cerdas ya. Berarti ada 2 komponennya. Yang pertama berakhlak mulia, yang kedua itu memiliki kemampuan, kecerdasan baru. Terus dari pertanyaan yang kedua, percaya bahwa murid adalah, nih Bapak Ibu, murid kita ternyata pintar. Lalu yang berikutnya, anak yang baik dan mempunyai kemampuan. Anak kita punya dasar kemampuan. Lalu murid kita adalah murid yang baik-baik, cerdas. Okay. Lalu yang berikutnya itu di sekolah kita mengutamakan. Nah, ini ada tentang kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan mengutamakan kepentingan siswa. Yang keempat, itu ada 4 poin. Yang pertama itu berhubungan dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan berwawasan luas. Sama Bapak Ibu masuk ke sana juga. Murid di sekolah kita sadar bahwa belajar adalah kewajiban. Dan yang terakhir itu mempunyai bakat, kesopanan. Yang ini rata-rata anak kita, jawaban anak kita itu disiplin. Harapannya itu disiplin. Kita warga di sekolah ini yakin untuk
bisa disiplin, bisa mendapatkan ilmu, bisa satu visi dan satu misi. Yakin kalau kita mampu membantu siswa yang berakhlak mulia. Kita warga di sekolah ini paham bahwa semuanya rata-rata siswa, rata-rata kita menjawab kalau siswa kita cerdas menjawabnya. Lalu Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, ada 4 memiliki kemampuan. Yang berikutnya itu memiliki bakat yang berbeda. Yang berikutnya kebersihan itu penting. Dan yang terakhir itu kebaikan itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, boleh saya simpulkan. Kira-kira gimana kalau misalnya seperti ini? Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Mandiri di sini tidak ada. Jawaban kita tidak ada. Berarti mandirinya kita hapus. Bernalar kritis tadi harapannya itu cerdas dari Bapak Ibu. Serta berkarakter. Karakter ini masih dalam profil pelajar Pancasila yang pertama. Sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak kalau misalnya saya tulis jadi seperti ini? Untuk visi kita, visi sekolah, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, Lalu yang berikutnya tadi mengenai kecerdasan berarti bernalar kritis, sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Perwujudan nanti foto dulu sebentar ya. Oke. Bapak Ibu, ini aduan saya nih. Karena kita tadi jawabannya itu 2 fokusnya. Yang pertama itu tadi berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini berarti berhubungan dengan karakter. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bernalar kritis sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Setuju tak Pak? Profil Pancasila itu memang harus dibawa. Betul Pak. Iya. Oke, Dil. Oke, Dil, kalau ya. Berarti oke, setuju. Misi kita berarti ini maksudnya isi sekolah kita. Ada foto nggak? Foto sih. Oke, Bapak. Oh, Kamu lah mesti lama kali mau foto kan? Bukan bukunya apa? Gua ngapain awak iPhone? ikut gimana dia nak main, mori-mori mau konon. Nanti kirim langsung setelah kirim nanti. Aku sama. iPhone kan tahu tak boleh di pakai foto. Nah, kita bandingkan dengan visi yang ada saat ini Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dengan visi yang ada saat ini. Jadi visi yang selama ini prosedurnya itu tidak secara berjenjang, itu yang saya buat seperti ini. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter serta berwawasan global. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter serta berwawasan global. Yang saat ini ada. Tapi kenapa Bapak Ibu? Ini perlu kita luruskan. Saya menginginkan seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak perlu muluk-muluk di sini-sini. Simple, tetapi bisa tercapai ke depannya. Yang pertama harapannya itu kita berakhlak mulia. Jadi nanti di misinya supaya anak itu berakhlak mulia memiliki karakter baik. Itu gimana caranya? Nah, nanti akan kita susun misinya. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sudah selaras visi kita? Jika sudah, apakah ada penambahan dan perubahan?
saya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Lalu sebelum ke apa? Sebelum selesai Bapak Ibu, saya sedikit ada apa nih? Speaking untuk supaya Bapak Ibu agak santai dikit. Ya, speaking dulu Bapak Ibu. Bisa. Oh, dong kuenya. Enggak, bisa enggak? Nah, ini Bapak Ibu, speakingnya itu adalah bermain kata, menyusun huruf. Nah, Bapak Ibu, ada huruf A, satu A, satu M, ada A, ada R. Apa Bapak Ibu? Rama. Mahal. Apa lagi? Lalu yang berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Cacing. Mau cacing mana? Cacing Bapak Ibu. Luar biasa. Nah sekarang dari inspirasi ini Bapak Ibu, ini sudah cukup. Jadi dua saja. Dari dua kata ini, dari dua apa namanya huruf-huruf yang kita susun, apa inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan? Huruf yang sama, tetapi bisa membentuk beberapa kata. menyusun beberapa kata. Apa filosofinya Bapak Ibu? Filosofinya, hurufnya sama, tetapi bisa menyusun kata-kata yang berbeda. Ternyata dari sesuatu yang sama kita ini sama. Ternyata kita ada Pemikiran yang berbeda. berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi itulah kita hormati. Bapak Ibu mungkin ada yang memiliki karakternya seperti ini, A, karakternya B, karakter C. Itu sama-sama kita saling hormati tentunya Bapak Ibu. Inspirasinya dari kalimat dan Bapak Ibu. Nah sekarang saya ingin apa dulu Bapak Ibu harapannya, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi harapannya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan yang diharapkan dari kepala sekolah itu seperti apa? Loyal. Ganteng. Saya tulis Bapak Ibu. Loyal yang pertama. Oke, loyal. Berarti loyal dan berapa? Loyal ya. Kata-kata ramah. Udah kata-kata itu. Jadi nanti Ibu penafsiran Ibu dan penafsiran bisa berbeda ya Pak. Oke, yang pertama Ibu loyal. Terus silakan yang keduanya. Kalau tidak menerima kalau fisik tidak masuk dalam kategori. Kamu tak apa? Baik. Lah deh Pak, kalau Bapak cukup tadi. Bunga banyak dong. Terbuka. Kami tanya untuk dari Pak. Beda Pak, sekarang ini udah mau Asisten. Silakan Bapak Ibu. Tuangkan bukunya sebanyak-banyak. Pak, Pak tadi. Kami lagi deh. Sudah cukup? Nah, Silakan Bapak Ibu. Kalau ini bola nggak
yang itu berarti Banyak ya. hubungannya itu dari bisa ke atas, bisa ke bawah. Bahasa loyal itu berarti kalau misalnya ada perintah dari atas, karena kita loyal terhadap atas, terhadap atasan, instruksi misalnya. Tapi saya tidak menginginkan seperti itu Bapak Ibu. Karena kita perlunya kolaborasi bersama-sama. Kita saling memahami. Ketika ada instruksi dari atas, maka secara otomatis itu menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan. Dan begitu juga ketika dari atas turun ke bawah, juga sama-sama. Yang berikutnya, oke baik Bapak Ibu, harapan kita semuanya. Mudah-mudahan itu bisa. Yang berikutnya terbuka. Konsisten dan yang paling penting tadi menurut Wija itu adalah begini. Nah sekarang Bapak Ibu, boleh tak saya berharap kepada Bapak Ibu? Tadi sudah berharap kepada kepala sekolah, maka sekarang itu saya minta harapan kepada Harapan Bapak apa? Iya, harapan guru. Tapi sebelum saya menjawabnya, saya minta anak-anak murid saya untuk Jawab ya. Akbar, apa harapannya sama ibu guru? Kamu ingin seperti ibu guru, ibu dan bapak guru seperti apa? Baik. Baik. Siapa? Bilang. Apa harapannya? Kamu inginkan seperti apa bangsa dan ibu tengah sekolah itu? Jek, guru kelas 6 dari Jek. Tiga, apa lagi? Pak, kamu menginginkan guru yang seperti apa? Semuanya. Dia masuk ke Nobel. Iya, Mas. Pak ada suka marah. Oh, itu. Pak. Apa? Ayo Diti. Apa sih? Menginginkan guru yang seperti apa? Disiplin. Disiplin ya. Berarti dia Oke baik. bayangkan Menginginkan guru yang seperti apa? mau nak guru yang model nanya itu Mengajar dengan baik. Berarti mengharapkan di kelas guru datang di kelas kan itu bu dikasih yang terakhir. bilang tapi kehadiran Yang seperti apa nak? Seperti apa? ayo Saya ya. Bapak Ibu, inilah gambaran harapan saya. Dari anak-anak ini adalah harapan saya terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, baik. Ya, Bapak Ibu baik. Yang kedua jujur. Jujur ini mungkin tafsir Bapak Ibu ya. Yang berikutnya sopan. Sopan kepada siapa? Berarti kalau anak-anak harapannya pada anak-anak. Kalau sesama kita, sama guru, sopan juga. Yang berikutnya Bapak Ibu. Penekanannya ternyata kalau saya penekanannya itu terfokus kepada tetapi ingat Bapak Ibu, saya mengharapkan disiplin itu bukan karena faktor X. Maksudnya faktor X itu faktor eksternal. Ada teguran, ada karena ada hadiah, karena ada hadiah Bapak Ibu disiplin.
Tetapi saya harap karena kita sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama kita mengumpul tentunya itu kembalikan kepada diri Bapak Ibu sendiri. Kalau kita misalnya disiplin, artinya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan mohon maaf Bapak Ibu, penekanannya saya di sini. Mudah-mudahan tidak perlu saya banyak berbicara, tetapi harapan ke depannya itu akan saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang fungsi kontrol seorang manajer untuk diri sendiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, peserta didik. Silakan Bapak Ibu. Peserta didik kita. Jadi anak yang baik, Gaji, gaji dong gaji. yang sopan, berbicara baik, Rapi. Baik, berarti baik buatnya. So kita kan ada rumah makan. Amat seharusnya ada rumah makan. apa bermain perpiakan? Ya, Bapak Ibu. Baik, sopan, jujur, rajin, rapi, disiplin. Banyak harapannya. Ya, banyak lagi harapannya dari Bapak dan Ibu. Yang penting Tetapi maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Harapan Bapak Ibu terhadap peserta didiknya, silakan Bapak Ibu tuangkan seperti apa yang saya lakukan saat ini Bapak Ibu. Buat keyakinan dengan siswa kita. Tetapi yang menyampaikannya bukan Bapak Ibu, biar anak-anak sendiri. Ya, biar anak sendiri menyampaikan. Anak-anak sekalian, kamu menginginkan ini seperti apa? Ya. Nanti silakan lakukan ya. Ayo, lalu yang berikutnya orang tua murid. Orang tua murid harapan saya itu adalah mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menegakkan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Tanpa adanya kolaborasi, saya yakin itu pendidikan kita tidak akan sempurna. Lalu yang terakhirnya Bapak Ibu, ini saya akan singkat aja. Apa inspirasi membuat untuk mencapai visi misi? Inspirasinya apa? Inisiatifnya? Apa kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, untuk mewujudkan visi misi? Nanti ini kita akan tuangkan bersama-sama lagi. Apa yang perlu kita lakukan dengan orang tua wali murid untuk mencapai visi? Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bernalar kritis sebagai perwujudan profil pelajar penting. Kita akan undang orang tua wali murid untuk bersama-sama. Bagaimana agar caranya visi kita ini bisa tercapai? Bernalar kritis dan berakhlak mulia. Bentuk kegiatannya apa untuk mencapai visi misi itu? Nanti akan kita jabarkan secara bersama-sama. Kapan waktunya? Di kobol yang berikutnya. Lalu selanjutnya, langkah konkret apa untuk merealisasikan tayangan perbuatan? Dan yang terakhir itu terima kasih. Tetapi sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya mengingatkan ada materi yang perlu saya sampaikan juga berkenaan dengan aplikasi dulu rumah harus terpikir Spot. Nggak mana itu Pak Mau lu Pak. Awak takut mau kakek? Iya.
Hah? Ini tangan kamu sama nama tuh asal sana. Bapak Ibu rupanya sudah 1 jam lebih ya kita ya. Nah, kan? Bu, 30 menit aja, Bu. Iya 30 menit. Jadi kopi. Oh, Nah, utang. mohon izin Bapak Ibu. Ini rupanya udah 4 HP tersambung. Mohon dimatikan dulu. Yang tahu. Saya batasi hanya 4. Yang tahu. Ganjar aku sendiri Pak. Yang aku yang Satu, dua, tiga. yang tersambung ke mau, mohon diambil di Satu, ya Pak. Rey, boy. Karena mau kemarin bisa sambung sendiri, Rey. Saya batasi penggunaannya hanya 4. Oke, Pak. Nah, terakhir Bapak Ibu, setelah saya tutup, saya ingin menyampaikan berkenaan dengan Jadi 15. segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini materinya saya bacakan saja. Ini mau banyak di sini. Berkenaan dengan disiplin, karena tadi banyak maksudnya dipotong banyak yang membahas tentang disiplin. Ya, disiplin positif dan kebaikan universal. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang kemarin hadir di sekolah ini, saya melakukan uji coba terhadap penggunaan modul disiplin positif ini. Jadi saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif nah ini dia. Disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Itu namanya disiplin Bapak Ibu. Menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi selama ini kita mendisiplinkan siswa itu menggunakan hukuman. Ya Bapak Ibu, menggunakan hukuman. Tetapi yang namanya disiplin positif itu adalah upaya mendisiplinkan anak, tetapi dengan cara tidak memberikan hukuman dan hadiah. Bagaimana caranya? Dulu Bapak Ibu. Nah, caranya adalah memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer seorang guru. Apa itu? Posisi kontrol guru seorang manajer adalah di mana guru berusaha untuk bekerja sama dengan murid, membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisa kebutuhan mereka, dan mencari solusi dengan menanyakan keyakinan apa yang mesti mereka perbaiki. Jadi itu fungsi kontrol guru. Dengan cara apa? Dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada tiga cara, 3 urutan dalam segi 3 restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak pertama kali melakukan kesalahan, apalagi seperti banyak kasus-kasus di sekolah kita ini terjadi berantem
berantem. Rata-rata itu kita panggil langsung dua-duanya dan kita tanya apa salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Tetapi kalau dalam segitiga restitusi itu dipanggilnya satu-satu. Dipanggilnya satu-satu tujuannya untuk apa? Biar informasinya itu berimbang, menstabilkan identitas. Ketika dalam posisi marah, maka biasanya kalimat untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Anak Andre, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Lalu yang berikutnya, validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah, biasanya pertanyaan seperti ini. Ditanya, kenapa kamu, misalnya saya contohkan adalah terlambat datang ke sekolah. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Pasti anak menjawab A, B. Lalu kembali lagi ditanya, apa alasannya terlambat datang ke sekolah? Datang terlambat ke sekolah itu karena misalnya bangunnya kesiangan. Nah kita tanya lagi, kita kejar, kenapa nak sampai bangun kesiangan? Main HP. Main HP. Iya kan? Ya, main HP sampai larut malam. Setelah itu kenapa main HP sampai larut malam? Kita kejar pertanyaan itu sampai nanti kita menemukan masalah intinya. Berarti kita sudah jumpa permasalahan intinya. Permasalahan intinya itu adalah main. Itulah permasalahan intinya. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Terkadang kalau saat ini saya sendiri itu melakukannya adalah kita yang memberikan solusinya. Kalau seperti itu nak, sudah besok lagi itu hentikan main. Nah kalau sekarang kita tanya anaknya, nah karena kesalahannya itu gara-gara main HP. Sekarang bapak bertanya, apa yang harus kamu lakukan? Kita tanya balik ke anaknya. Sebenarnya sama prosedurnya, cuma yang membedakannya itu adalah pertanyaannya. Kalau sebelumnya saya bersama itu langsung memvonis anak itu bersalah dan salahnya itu langsung kita berikan solusi. Tetapi ini untuk segitiga restitusi ini solusinya dari dia sendiri. Dan itulah yang disebut dengan keyakinan. Untuk memasukkan pemikiran di bawah alam sadar mereka agar mereka sadar dengan dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah segitiga restitusi. Harapan saya Bapak Ibu bisa menjadi posisi kontrol seorang manajer. Pada posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu membuat hukuman. Kalau membuat hukuman itu biasanya selalu menyatakan kamu salah, kamu tidak benar, kamu bodoh. Itu adalah membuat hukuman. Yang kedua itu adalah sebagai teman. Biasanya anak-anak selalu kita rangkul. Kemarin saya menyarankan ke Bu Rasma itu Remaja tuh. iya, ternyata itu tidak baik juga Bapak Ibu. Efeknya bagi siswa akan merasa dia selalu dibela oleh gurunya, yang pada akhirnya efeknya dia akan ketika tidak dilakukan itu akan kembali lagi kepada karakter. Lalu yang berikutnya itu adalah posisi pemantau. Posisi pemantau itu menyatakan kesalahannya dan kita mempertanyakan kesalahannya. Setelah itu ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak selalu menyalahkan mereka, tetapi itu kita memberikan solusi. Kita yang memberikan solusi. Jadi selama ini yang banyak kita lakukan adalah posisi pemantau. Harapannya untuk kedepannya itu kita sebagai posisi dan itu saya coba saya lakukan demonstrasi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dari kita semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk kedepannya kita selanjutnya itu akan menyusun lagi misi kedepannya. Mohon izin Bapak Ibu, sekiranya nanti ternyata kita banyak pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, harapan saya kita atur
melanjutkan keinginan kita tapi sama-sama meninggalkan pembelajaran dan pendidikan sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang perlu kita bahas? Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya itu sudah cukup pembahasan visi misi dan prakarsa perubahan yang kita lakukan. Ada harapan, beberapa harapan yang Bapak Ibu susun dan kita semua susun tentang apa harapan kepala Bapak Ibu terhadap kepala sekolah, guru dan juga siswa kita. Mudah-mudahan ini menjadi catatan, paling tidak walaupun ini nampaknya itu tidak begitu gamblang penjelasannya, paling tidak Bapak Ibu visi kita sudah terbentuk dan harapan saya ini bisa kita realisasikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyusun untuk visi apa, menyusun misi ke depannya. Jadi langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk agar visi kita ini bisa terlaksana secara baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya Ahmad Solihat selaku pemimpin acara pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Dan terima kasih Bapak Ibu, anak-anak Bapak sekalian atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan pembacaan doa sapu jagat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya Mana aduh Bapak Ibu. minta bantuannya dokumentasi Bayu di depan tuh. Di belakangnya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Royal
dong. Ya BKD. Ini BKD nih. Untuk IP namanya. Berapa buah? Sama-sama, Pak. Oh, terserah. Terserah berapa aja. Oh, ya, berapa sih? Ya, Pak, ini malah sudah. Yang lain, Iya. Aku bayar kamu kan. Di kebetulan 1.000. 60. Oh lah. Ngomong satu. Mama, kami tuh diansur, Mama. Pak, PP 16 selesai ya, Pak? Iya. Kami ansur aku dulu, Pak. Apa tuh? Tiketnya ansur. Sama ini kan Pak besok sekali. Bapak tadi nggak ada. Nah. Pas Bapak 100. Sama saya itu nanti. Lu udah harus bikin obat. Kamu kan utangnya yang Pak. Obat berapa itu deh? 60 tambah 30 dan 60 udah 90. Ya kan? Ya udah di bem, ya ini. Ngomong tak itu ngomel. Memang buat Sawi sih. Iya. Tapi harga naik deh. 250. aku aja nggak cari solusi Pak. Ya, apa lagi? Apanya? Lebih tambah. Iya, ikutnya aja. Banyak ya, hampir siapa. Ada yang mau bilang ada yang keluar sertifikatnya, Pak. Kamu mau nggak itu ada itu. Tapi kok nggak keluar sertifikat? Aku buat ya. Ibu ada presensi nggak? Mengisi jadwal, mengisi jadwal. Fisik. Maka dikasih kok. Lompat lagi. Kamu yang adu-adu lah bang yang lama-lama tuh. Itu udah lagi.